Sampai di sini akhirnya terbukti. Ketika Andi Arief terus keluar-keluar tak jelas dan tak tahu diri seperti ini, bukan cuma dirinya saja yang dipermalukan, tapi juga nama Partai Demokrat, SBY, AHY, Ibas, Anissa si Ratu Baper, sampai istilah lebaran kuda juga pasti ikut terseret. Halo, jumpa lagi bersama saya Jemima Siwert dalam acara Jaga Indonesia. Membicarakan orang yang tak tahu diri dan tak tahu malu memang tak akan pernah ada habisnya. Harap maklum, urat tak tahu diri dan urat tak tahu malunya memang sudah putus, mau bagaimana lagi. Jadinya dia tidak sadar sedang mempermalukan dirinya sendiri beserta golongannya. Itulah yang kita bisa simpulkan dari seorang Andi Arief. Sebab setiap kali kita membicarakan sepak terjang Andi Arief, takkan bisa kita lepaskan dari Partai Demokrat. Nama partai, SBY, AHY, dan gerombolannya pasti akan terseret dengan sendirinya. Inilah yang jadi pembahasan dalam video saya kali ini mengenai ocehan Andi Arief yang menyinggung nama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dalam konflik lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pernyataannya, Andi Arief mengatakan jika Partai Demokrat diserang dan difitnah atas kasus Wadas, tapi tidak terbukti. Atas dasar itulah, Andi Arief merasa boleh mengajukan sebuah pertanyaan, apa benar Hasto, Sekjen PDIP, berada di balik penambangan andesit. Ini jelas lucu, konyol tepatnya. Sebuah tingkah yang tak tahu diri dan tak tahu malu. Tujuannya cuma satu, yakni bikin rusuh. Berikut ini penjelasannya. Pertama, Bupati Purworejo, RH Agus Bastian adalah kader Partai Demokrat. Ini kan antara yang setuju untuk dibebaskan dan mereka yang tidak setuju untuk dibebaskan. Tapi bagaimana caranya agar semuanya ini bisa menerima gitu? Karena ya apapun juga ini adalah proyek besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, jika nama Partai Demokrat terseret di kasus Wadas ini sangat masuk akal, mengingat kepala daerahnya adalah kader Partai Demokrat. Ganjar Pranowo juga terseret dan disalah-salahkan dalam kasus ini. Yang gak heran, mengingat Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah. Tapi, Ganjar dengan gagah menghadapi dan berusaha menyelesaikan permasalahan Wadas dengan sebaik-baiknya. Beda dengan Andi Arief yang malah nyinyir, menuduh Hasto dengan dalih pertanyaan. Maksud Andi Arief memang menuduh Hasto, bukan bertanya. Sebab jika Andi Arief serius ingin bertanya tentang keterlibatan Hasto di penambangan andesit, seharusnya Andi Arief menanyakan hal tersebut langsung kepada Agus Bastian, selaku Bupati Purworejo. Bukan malah melempar tuduhan berkedok pertanyaan seperti itu pada netizen di medsos Andi Arief. Kan orang nomor 1 di Purworejo adalah kader Demokrat, koleganya Andi Arief itu sendiri. Taruhlah Agus Bastian tidak tahu menahu soal perizinan tambang yang dikeluarkan Gubernur Ganjar. Tetap saja Agus Bastian harusnya tahu secara detail segala informasi yang terjadi di daerah kekuasaannya. Masa Bupati nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa tentang siapa-siapa yang keluar masuk nambang di daerahnya sendiri, di daerah kekuasaan Agus Bastian. Tidak akan susah bagi Andi Arief untuk mendapatkan jawaban akurat dari Bupati yang berasal dari satu gerombolan dengan dirinya. Kan sama-sama gerombolan Demokrat tuh. Sampai di sini akhirnya terbukti. Dengan membawa nama Hasto dalam tuduhan berkedok pertanyaan seperti ini, justru membuktikan jika Andi Arief hanya ingin bikin rusuh saja demi membela atau membuktikan Partai Demokrat tidak bersalah. Penjelasan kedua adalah, atas dasar apa Andi Arief mengatakan jika Partai Demokrat diserang dan difitnah atas kasus Wadas tapi tidak terbukti? Kan seperti itu tadi dia bilang, tidak terbukti. Mari kita fokus pada kata tidak terbukti. Atas dasar apa Andi Arief bilang sesuatu kasus terbukti atau tidak terbukti? Memangnya dia siapa? Hakim bukan, jaksa bukan, KPK bukan,
polisi juga bukan. Yang jelas, Andi Arief itu pemakai sabu. Apa sikap Partai Demokrat merespon penangkapan Andi Arief terkait dengan kasus narkoba? Baik, yang pertama seperti tadi sudah kami sampaikan di dalam press release yang tadi kami berikan kepada rekan-rekan media, bahwa tentu saja kami kaget. Pecandu narkoba, ucapan pemakai narkoba, siapa yang mau percaya? Terbukti, tidak terbukti katanya. Dan satu lagi yang sudah jelas terbukti lagi. Ketika Partai Demokrat gencar mengatakan tidak pada korupsi, justru disitulah sarang korupsinya. Dari sini saya jadi tergelitik membayangkan jika suatu saat KPK mengorek semua proyek saat SBY berkuasa. Entah ada berapa banyak tindakan korupsi yang bisa ditemukan. Namanya juga partai katakan tidak padahal korupsi. Belum lagi jika kita bicarakan proyek-proyek mangkrak di era SBY. Bisa jadi panjang pembicaraannya sampai tiba Lebaran Kuda. Sampai di sini akhirnya terbukti. Ketika Andi Arief terus keluar-keluar tak jelas dan tak tahu diri seperti ini, bukan cuma dirinya saja yang dipermalukan, tapi juga nama Partai Demokrat. SBY, AHY, Ibas, Anissa si Ratu Baper, sampai istilah Lebaran Kuda juga pasti ikut terseret. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, menjadi orang yang bisa dipercaya omongannya itu tidak mudah. Butuh pembuktian nyata, bukan hanya sekedar kata-kata semata. Dan Andi Arief bukan orang yang tepat untuk mengangkat hal-hal seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Memangnya Partai Demokrat punya banyak pilihan. Jangan-jangan Andi Arief lah yang terbaik yang dimiliki Partai Demokrat untuk saat ini. Begitulah kura-kura.